Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Jumat malam kemarin waktu setempat terjadi gempa bumi dengan 6,8 magnitudo nih di Maroko. Dan untuk tahu bagaimana situasi terkini di Maroko dan bagaimana kondisi WNI, diaspora dan juga pelajar Indonesia di sana, saya sudah tersambung dengan Ketua PPI Maroko dengan Mas Ahmad Dailami Fadil melalui Zoom. Jadi kita sapa, halo Mas Ahmad, apa kabar? Halo teman-teman Radio Republik Indonesia, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, dan luar biasa sekali, alhamdulillah dalam kondisi yang sehat ya Mas Ahmad ya? Iya, alhamdulillah situasi aman dan terkendali, kondisi dalam baik-baik saja nih Kak. Ini bisa cerita Mas Ahmad, kita flashback nih ke Jumat malam, karena ini gempanya Jumat malam dan kondisi juga pasti masyarakat sudah beristirahat ya, sudah di rumah masing-masing gitu. Itu gimana kejadiannya kemarin? Oke, saya akan menceritakan dari kronologi awal pada Jumat malam pukul 23:11 atau bertepatan dengan pukul 5:11 waktu Indonesia Barat. Nah, pada malam itu memang kita posisi sudah di atas kasur, kaum rebahan yang sudah mau beranjak ke kasur dan mau beristirahat, lalu terjadilah gempa magnitudo berskala 6,8 pada malam itu. Semua bergetar, TV bergetar, lalu pintu juga bergetar, lalu kami langsung melarikan diri dari lantai 2. Posisi memang teman-teman saya berada di Rabat, pusat ibu kota, melarikan diri karena memang gempanya sedahsyat itu, apalagi di titik gempa yang terdampak. Langsung kami melarikan diri dari lantai 2 ke bawah. Oke. Jadi posisi ini di asrama begitu ya, Mas Ahmad ya? Kami ada sekretariat Perhimpunan Pelajar Indonesia di Maroko, berada di pusat ibu kota, yaitu di Rabat. Oke, jadi memang karena situasinya sudah malam, sudah waktunya tidur istirahat begitu, jadi pasti kaget banget. Bahkan mungkin ada yang sudah tidur kali, terlelap ya, langsung terguncang gitu. Ada gempa dan langsung turun ke bawah. Tapi di Rabat sendiri kotanya ini gimana selepas gempa? Memang apakah porak-poranda atau hanya sebagian yang terdampak? Alhamdulillah sejauh ini Rabat aman dan terkendali, tidak ada bangunan yang roboh karena memang kokoh secara usia bangunan cukup tidak terlalu tua. Memang di beberapa kota seperti Marrakesh ada beberapa bangunan yang roboh. Secara desain dibuat bangunan autentik asli dari beberapa ratus tahun yang lalu. Oke, iya. Dan memang dikabarkan ini bangunan bersejarah ya di kota tua Marrakesh ini ya, yang rusak begitu akibat gempa. Tapi Rabat sendiri alhamdulillah tidak terlalu terdampak nih. Tapi kita juga turut berduka cita nih, Mas Ahmad, ini dikabarkan ya oleh kantor berita Maroko. Ini menurut laporan Senin 11 September kemarin, ini korban tewas ada 2.497 orang dan luka-luka 2.476 orang. Ini untuk warga negara Indonesia alhamdulillahnya nggak ada ya, Mas Ahmad ya? Alhamdulillah posisi WNI dan mahasiswa menurut kami, berdasarkan data dari Panitia Pemilihan Luar Negeri, mereka mendata WNI dan mahasiswa, total memang WNI dan mahasiswa itu sekitar 210. Sedangkan menurut data PPI, total mahasiswa ada 154 orang. 100 orang laki-laki dan 54 orang perempuan. Oke. Karena kami
ketika malam itu langsung kami mengontak berinisiatif untuk menghubungi para koordinator wilayah. Nah, para koordinator wilayah ini semacam gubernur yang ada di Indonesia karena kami memang tersebar di 14 kota. Lalu kami menghubungi seluruh koordinator wilayah karena memang gempanya sangat dahsyat. Lalu kami menanyakan kabar mereka. Khususnya yang ada di Casablanca dan di Marrakesh. Mereka mengatakan bahwa keadaan kami dalam keadaan yang baik-baik saja. Kami senang mendengarnya, lalu bisa tertidur tenang pada malam itu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, karena pasti situasinya panik begitu ya, akibat gempa nih. Dan tadi sudah berkoordinasi dengan teman-teman di sana dan alhamdulillah juga sehat. Lalu bagaimana nih? Adakah himbauan mungkin dari pemerintah setempat nih terhadap masyarakat ataupun juga terhadap warga negara asing yang tinggal di Maroko? Untuk himbauan tentunya dari pemerintah Maroko lalu melalui kedutaan besar Republik Indonesia yang berada di Rabat menghimbau agar WNI dan mahasiswa jika ada yang terkena dampak gempa bisa melaporkan langsung kepada KBRI Rabat dan pemerintah Maroko setempat. Ada himbauan untuk tidak berpergian terlebih dahulu atau bagaimana, Mas Ahmad? Untuk bepergian sejauh ini memang diinstruksikan agar menjaga diri di rumah masing-masing. Adapun memang untuk akses ke tempat titik gempanya langsung di Al Haus itu tidak diberikan akses oleh pemerintah Maroko karena memang cukup berbahaya, jalanan beberapa yang terhalang dan putus tidak bisa diakses. Takutnya para warga dan WNI yang nekat ke sana dalam keadaan tidak selamat. Ditakutkan seperti itu. Maka pemerintah Maroko maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia mewanti-wanti dan memperingati kita, menghimbau bahwa warga negara Indonesia dan mahasiswa untuk menjaga dirinya dan berdiam diri di kota masing-masing. Oke, lalu untuk kota Marrakesh sendiri ini karena banyak bangunan bersejarah dan juga menjadi tujuan wisata, apakah ini masih bisa dikunjungi atau memang ditutup sementara nih? Untuk kota Marrakesh, selalu dibuka destinasi wisata, tapi memang kota-kota yang terdampak itu berada di pelosok di pegunungan Atlas jauh dari perkotaan. Adapun yang di perkotaan bangunan yang roboh yang menghalangi jalan sudah dibereskan beberapa hari yang lalu. Jadi aktivitas sudah seperti sedia kala saat ini ya, Mas Ahmad ya? Iya. Oke. Iya, Kak. Jadi tidak ada misalnya untuk kampus ataupun sekolah yang ditiadakan dulu begitu aktivitasnya, perkantoran tetap seperti biasa ya? Perkantoran tetap seperti biasanya. Oke. Ini kuliah tetap ke kampus atau work from anywhere? Karena memang situasi lagi summer, liburan musim panas selama 3 bulan, hampir 3 bulan ini belum masuk kuliah. Wah, ini masih situasi libur. Sekitar awal Oktober sudah masuk, bahkan memang ada beberapa kuliah yang sudah masuk, khususnya di Institut Darul Hadis Al Hasaniyah, tempat kuliahnya Ustadz Abdul Somad. Waduh, ini sekaligus promo ya. Aduh. Tapi ini para pendengar ini kalau lihat langsung ya bincang-bincang saya dengan Mas Ahmad nih, ini background di belakangnya nih, ini di mana nih Mas Ahmad nih? Di kampus ya atau di mana? Di depan Sekretariat PPI Maroko, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Maroko. Memang sengaja saya menunjukkan situasi yang ada di Maroko, bukan di indoor. Sengaja memang masang background real time di outdoor. Oke, jadi memang ini di depan jalanan yang lalu lintas
kendaraan begitu bisa terlihat ya dari sini ya, Mas Ahmad ya. Iya, Kak. Lalu bagaimana teman-teman PPI apakah juga ikut turun membantu para korban nih yang ada yang luka-luka dan juga mungkin ada yang kehilangan rumahnya. Adakah juga teman-teman KBRI juga ikut serta nih membantu masyarakat Maroko? Sejauh ini memang ketika pada pagi dini hari, Raja langsung membuat tim investigasi dan tim komisi yang terbentuk dari beberapa kementerian. Tugasnya yang pertama untuk merekonstruksi bangunan-bangunan yang roboh, yang kedua untuk merehabilitasi korban-korban gempa dari reruntuhan puing-puing yang ada, yang ketiga mencari bantuan dana dan gempa. Untuk WNI dan mahasiswa, sejauh ini sikap dari KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan PPI tegak lurus untuk memang harus izin terlebih dahulu dengan pemerintah Maroko. Sejauh ini pemerintah Maroko belum memberikan sinyal bahwa kita boleh terjun langsung ke titik lokasi gempa. Adapun pemerintah Maroko 3 hari yang lalu pada malam hari membuka rekening untuk penyaluran dana dari pihak luar maupun pihak yang ada di dalam Maroko. Kiriman logistik dan sumber daya manusia ke titik lokasi gempa tidak diperbolehkan untuk sementara ini. Oke, tapi memang sudah menerima bantuan dalam bentuk dana dan juga beberapa negara sudah datang membantu begitu, Mas Ahmad ya? Memang pada hari H, organisasi internasional seperti Red Cross, Palang Merah, yang kedua ada UNESCO, dari beberapa negara tetangga seperti Israel, lalu Prancis, Spanyol, Tunisia, dan lain sebagainya. Mereka menawarkan bantuan, tapi memang di lapangan belum terjun secara langsung. Hanya sebatas pemerintah Maroko mereka yang menghandle semuanya. Oke. Lalu untuk jalur akses nih penerbangan mungkin bagi masyarakat yang ingin datang ke Maroko, baik itu untuk mungkin bisnis atau mungkin juga berwisata atau belajar, itu dibuka begitu ya? Dibuka seluas-luasnya karena memang Maroko bebas visa selama 90 hari atau 3 bulan. Oke, jadi tidak ada penutupan karena akibat gempa ini ya? Tidak ada. Oke, jadi memang situasinya juga sudah mulai terkendali begitu ya, Mas Ahmad ya? Ya, situasi aman dan terkendali setelah beberapa hari yang lalu kondisi makin membaik. Dan apakah pemerintah masih melakukan evakuasi dan mencari banyak korban yang hilang, Mas Ahmad? Evakuasi masih digelar sampai saat ini oleh pemerintah Maroko? Evakuasi masih berjalan. Tercatat pada waktu 1 siang Maroko dilaporkan Kementerian Dalam Negeri Maroko sekitar terdata 2.901 korban jiwa dan 5.530 yang luka-luka. Dan kemarin baru saja mencuat berita memang Raja terjun langsung dan menyapa para korban di pusat medis yang ada di Marrakesh, lalu mendonorkan darahnya. Oh, wah, so sweet sekali ya Raja ya. Luar biasa, langsung turun ke masyarakat nih ya untuk membantu. Iya Mas Ahmad, terima kasih untuk informasinya dan meskipun ini berita duka begitu, tapi kami yang di Indonesia ini senang karena warga negara Indonesia baik itu diaspora juga teman-teman pelajar dalam kondisi yang sehat, alhamdulillah ya Mas Ahmad ya. Iya, terima kasih semuanya. Dan berharap bisa pulih seperti sedia kala dan melakukan aktivitas dengan baik nih Mas Ahmad. Salam untuk teman-teman di sana ya Mas Ahmad. Iya siap, saya sampaikan salam dari teman-teman dari diaspora, khususnya dari teman-teman Indonesia
Salam hangat dari Maroko. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.